beserta menurut para ahli lah ciri-ciri. sama ada ciri contohnya gitu. Iya, bisa di jurnal kan ada ciri-ciri penentu proposal atau apa menurut ini kita cari yang beda-beda pakar itu biar kita nanti kan bisa menghubungkan dari sudut pandang mereka gimana gitu sih. Dulu lah kita cari. Nah itu yang kemarin juga. Jadi itu penelitiannya kan. Iya, kita harus cari penelitian proposal dulu. Tapi kita menggunakan menurut para ahli. Ciri-cirinya juga. Ya. Contohnya Itu lebih ke jenis penelitian nggak sih, karena proposal saya proposal penelitian, proposal gitu. Nanti kita jabarkan dulu sih. ini masih ini pertama ya bab pertama. Iya, menurut para ahli gitu. Tapi kita jangan lupa mempertimbangkan sumber dokumentasi. Saya juga dapat dari jurnal, artikel filsafat dari UGM gitu. Ada lagi di bab 1. Di bab 1 kan kita bahas penelitian. Gimana kalau kita kaitkan hubungan antara proposal sama penelitian? Pasti kita kan harus mengaitkan itu karena kan judul besar kita. Apa hubungan dari proposal dengan penelitian gitu? Kenapa mereka selalu sering berdampingan gitu? Apalagi di kalangan kita mahasiswa itu kalau ingin melakukan penelitian pasti ada buat proposalnya. Ya. Jadi menurut aku kita cari dulu sih apa hubungannya, tapi itu menurut jawaban kita sendiri bisa masih kira-kira menurut kalian kita nilai dari Mungkin selain dari pendapat kita mungkin pendapat dari pakar-pakar juga. iya, tapi saran aku ya kalau udah siap kita di bagian pengertian proposal, bentuknya, fungsinya, ciri-cirinya, begitu juga dengan penelitian, maka perlu nggak kita nilai dari sudut pandang mereka itu kita simpulkan nanti Juga harus menjadi satu. iya kesimpulan Bisa itu. sih. Yang penting kan kalau sudut pandang itu kita masukkan nanti ke kesimpulan biar kita nanti nggak capek-capek gitu. Kita juga harus nyari hubungan antara proposal dan penelitian. Oh, teman-teman ada yang mau kembali lagi nih tambahan setelah menurut kalian fungsi dan fungsi dan tujuan itu sama kan dengan tujuan gitu. Jadi gini ya, di bab 1 kita hilangin aja nggak sih manfaat, tapi kita tetap masukkan tujuan gitu. Di rumusan masalah juga kita pakai berapa? 3 cukup. Tapi nanti kira-kira di latar belakang kita masukkan nggak mungkin sudut pandang? Ada nggak teman-teman yang bisa ngerti sudut pandang itu? Iya, maksudnya jadi dia digabungkan jadi satu sudut pandang udah dimasukkan ke Di latar belakang, iya. Udah nggak terlalu banyak kali. Iya, karena kan di latar belakang itu pengertian apa yang melatar belakangnya apa objek-objek yang kita bahas di sini itu tuh dikenalkan dulu di latar belakang. Jadi kemarin itu sih yang mau kita tanyakan gitu. Jadi kalau menurut teman-teman kita masukkan di latar belakang itu ada apa tadi sudut pandang pengertiannya kan. Nah kan di bab 2 pembahasan itu ada pengertian proposal. Di situ kan kita memakai teori nggak kira-kira teman-teman? Atau teorinya kita mau dimasukkan di mana? Pembahasan aja sih. Padahal di bab 1 itu udah banyak kali sih. Di latar belakang sama masa belakang. Kita pakai teori. Konsep enggak? Diletakkan di mana? Di bab 2 juga. Kita kira-kira ngasih contoh nggak di makalah kita ini? Agar orang lebih paham gitu. Kita ngasih contoh nggak kira-kira?
Tapi contohnya nggak usah yang terlalu detail gitu kan, karena mungkin orang semua udah tahu. Iya. Cuma kita sekedar menyinggung aja. Jadi kita buat contoh. Terus ada lagi. Jadi kalau begini berarti kita pakai beberapa artikel lah ya, kita cantumin beberapa artikel mengenai proposal sama penelitian itu. Atau teman-teman nanti boleh kita bagi tugas saja ya kan, ini nanti nyari bagian proposal, nanti kan nyari bagian penelitian itu, dan aku menemukan sudut pandang serta mencari teori, konsep, dan contoh. Jadi kita sama-sama bagi tugas, nanti kalau kesimpulannya itu kita melihat dari sudut pandang kita, misalnya sudut pandang kamu gimana gitu dalam makalah di pembahasan ini, teori itu apa, teori dan proposal itu gimana, proposal dan nanti kamu cari juga pengertian penelitian itu menurut kamu apa gitu, nanti kita satuin, terus itu aja yang kita buat jadi kesimpulan. Jadi kita nggak perlu nyari-nyari lagi yang ini karena kesimpulan itu bisa loh dari bahasa kesimpulan. Nggak perlu masuk copy paste. Iya, nggak harus copy paste. Jadi mungkin kawan-kawan ada yang menambahkan lagi mengenai ini. Kalau di penelitian kita buat contohnya tahu apa penelitian? Penelitian itu cuma ada Contohnya kita rangkum, minimal kita buat contoh dalam makalah ini berapa kira-kira kawan-kawan itu juga sih. Jadi kalau kita buat 10 bahaya juga kan. banyak kali itu sih. Jadi Kita lima ya. Lima udah cukup nggak sih? Berarti kita menurut pengertian proposal melalui para ahli itu kita ngambil berarti kamu satu, aku satu, dan aku satu. Iya. Biar nggak melulu misalnya aku bikin proposal, mungkin kan tiga punya proposal semua gitu. Aku segitu, kita bagi sama rata aja. Tapi maksudnya itu gini, tetap Ferdi yang ngerjain bentuk-bentuk proposal dan fungsi dan manfaat proposal tetap dicari, dan misal mencari pengertian dokumen penelitian, fungsi dan manfaat penelitian, dan ciri-ciri penelitian. Terus nanti aku hubungan antara proposal dan penelitian itu kenapa sih sangat dikaitkan gitu. Iya. Tapi saran aku kita ini harus menyinggung kepada filsafat dan teman-teman. Itu teori filsafat juga harus masuk sih, karena kalau mata kuliah di filsafat Menurut aku sih kita harus cantumin makalah kita ini dengan ilmu filsafat. Apa sih hubungannya teori penelitian dengan ilmu filsafat? Itu kira-kira kita masukkan kemana, di latar belakang disinggung sedikit boleh. sedikit aja sih, tapi selebihnya di pembahasan. Selebihnya di pembahasan itu kita letakin di mana? Di awal sebelum pengertian. Tapi kalau pengertian itu selalu di awal sih. Atau kita letakin sebelum hubungan antara proposal dan penelitian. Di awal tuh Di awal aja. karena hubungan itu kan udah mencakup dari filsafat itu. Jadi kita cari dulu pengertian proposal penelitian itu kan. Bisa. Mungkin ada lagi yang ditambahin kawan-kawan. Penelitian nama ilmu Penelitian dengan ilmu pengetahuan kita gunakan. Boleh, tapi kita singgung itu aja di hubungan antara proposal dan penelitian, nggak akan masukkan sedikit aja di situ. Kita singgung penelitian juga bersamaan dengan ilmu pengetahuan. Kayak supir gitu kan, dia tuh penelitian itu kenapa bisa sejalan dengan ilmu pengetahuan gitu kan. Jadi kita singgung aja di bagian hubungan antara proposal, berarti boleh dimasukin.
dari teman-teman mungkin cukup ya proposal Mungkin ini. kurang lebih segini aja dulu. Nanti kita dari doa aja dulu. Oke. Kasih teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang-siang kepada hadirin semuanya. Baiklah, kami berdua dari kelompok 6 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai pengertian dan sudut pandang proposal penelitian. Di mana saya Rizka Handayani dengan NIM 2207021012 sebagai moderator plus sebagai pemateri pertama. Di samping saya ada Nama saya Ferry Prayatna sebagai pemateri kedua dan moderator yang sini. Oke, baiklah teman-teman, kami akan memaparkan tentang yang pertama itu ada sub-sub proposal penelitian. Di mana yang pertama kami akan membahas yang pertama adalah pengertian proposal, yang kedua ada ciri-ciri proposal, ketiga ada fungsi proposal, yang keempat jenis-jenis proposal, kelima pengertian penelitian, 6 karakteristik penelitian, 7 fungsi penelitian, 8 jenis-jenis penelitian, 9 jenis-jenis proposal penelitian, dan 10 sudut pandang mengenai proposal penelitian. Baiklah, di sini saya akan menerangkan bagian yang pertama, yaitu mengenai pengertian proposal. Menurut KBBI pada tahun 2002, proposal adalah rencana yang diluangkan dalam bentuk rancangan kerja, perencanaan secara sistematis, matang dan teliti yang dibuat oleh peneliti sebelum melaksanakan penelitian, baik penelitian di lapangan maupun penelitian di perpustakaan. Di mana yang kita ketahui selama ini proposal itu pasti menujunya adalah menjatuhkan ke beberapa perusahaan, mungkin menurut teman-teman seperti itu, atau bisa disebut juga sebagai aksi penambahan permohonan penambahan dana ya teman-teman. Ternyata selain itu proposal juga nggak harus dijatuhkan di perusahaan-perusahaan begitu, namun dia sangat berfungsi untuk susunan acara penelitian. Yang kedua ada ciri-ciri proposal. Nah, ada pun beberapa ciri-ciri proposal, yaitu yang pertama adalah berisi rencana kerja dari kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua adalah bersifat pemberitahuan awal dari kegiatan tersebut. Yang ketiga adalah mencantumkan latar belakang dan tujuan kegiatan. Yang keempat ada pihak yang mengajukan dan ada pihak yang menerima. Dan yang kelima adalah menggunakan bahasa formal atau baku. Kemudian ada beberapa fungsi dalam proposal. Yang pertama yaitu fungsi proposal kegiatan untuk menyelenggarakan suatu kegiatan dan acara tertentu. Bisa berupa seminar, diskusi, pelatihan, pentas lomba, syukuran, dan sebagainya. Yang kedua adalah fungsi proposal bisnis atau usaha, yaitu sebuah gambaran dan proyeksi untuk mendirikan suatu usaha guna mendapatkan keuntungan finansial. Yang ketiga adalah fungsi proposal penelitian, yaitu untuk melakukan sebuah riset dan meneliti di bidang sains, ekonomi politik, sosial, budaya, agama, dan lain-lain. Yang kemudian ada fungsi proposal proyek, yaitu untuk dasar melakukan tender baik dari lembaga pemerintahan maupun instansi swasta. Oke, kemudian kita akan membahas jenis-jenis proposal. Nah, di sini ada beberapa jenis proposal yang akan kami bahas. Yang pertama adalah proposal bisnis, yang kedua adalah proposal kegiatan, yang ketiga adalah proposal penelitian, yang keempat adalah proposal wirausaha. Oke, sebelumnya saya akan memaparkan apa sih penelitian itu. Nah, secara etimologis, istilah penelitian berasal dari dua kata, yaitu re dan search. Re berarti kembali atau berulang-ulang, dan search berarti mencari, menjelajahi atau menemukan makna. Dengan demikian, penelitian atau research berarti mencari, menjelajahi, atau menemukan makna kembali secara berulang-ulang. Oke, selanjutnya ada karakteristik penelitian. Bagian ini akan diterangkan oleh rekan saya, yaitu Ferry Prayatna. Selanjutnya nomor 6, karakter penelitian.
Karakter umum dari penelitian. Pertama, sebuah penelitian perlu mengumpulkan pengetahuan atau data baru dari sumber data primer atau data yang diperoleh secara langsung. Kedua, penelitian menekankan pada penemuan prinsip-prinsip umum. Tiga, penelitian merupakan investigasi yang bersifat sistematis dan akurat. Empat, penelitian menggunakan perangkat pengumpulan data tertentu yang harus memenuhi kriteria valid dan handal. Kelima, penelitian bersifat logis dan objektif. 7. Fungsi penelitian. Tujuan penelitian mempunyai beberapa fungsi, yaitu 1. Menentukan fokus studi. 2. Mengidentifikasi perubahan yang akan diukur. 3. Menunjukkan berbagai langkah yang harus dilakukan. 4. Menetapkan batasan penelitian. 5. Menghindari pengumpulan data yang tidak sepenuhnya diperlukan. 8. Jenis-jenis penelitian. Pertama, penelitian berdasarkan manfaat. 2. Penelitian berdasarkan tujuan. 3. Penelitian berdasarkan subjek. 3. Penelitian berdasarkan metode. Yang ke-9, jenis-jenis proposal penelitian. Pokok 1. Proposal penelitian pengembangan digunakan dalam kegiatan untuk menghasilkan rancangan untuk memecahkan masalah aktual. 2. Proposal penelitian kajian pustaka. Tujuannya memecahkan suatu permasalahan di mana pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka. 3. Proposal penelitian kualitatif yang tujuannya dengan mengungkapkan permasalahan melalui pengumpulan data yang memanfaatkan sebagai instrumen kunci dari penelitian. Sudut pandang proposal penelitian menunjukkan beberapa hal yang bisa dipakai untuk menilai rencana atau usulan dalam penelitian, antara lain 1. Latar belakang penelitian, latar belakang pengetahuan peneliti. 2. Persoalan tentang data. 3. Persoalan tentang cara pengambilan sampel. 4. Persoalan tentang maksud dan tujuan serta kegunaan penelitian. 5. Persoalan tentang teknik analisis. Oke, baiklah teman-teman, saya akan menyimpulkan hasil dari materi kami, yaitu proposal penelitian adalah sesuatu yang dianggap mampu memadukan pengetahuan dan keterampilannya dalam memahami, menganalisis, menggambarkan, dan menjelaskan masalah yang berhubungan dengan bidang keilmuan yang diambil dan hasil penelitian pada variabel risiko masih bias. Karena dalam pengambilan sampel yang digunakan adalah responden yang cukup kurang dalam melakukan penelitian. Jadi, penelitian ini tidak hanya untuk kepentingan peneliti, tapi juga untuk kepentingan semua pihak yang berkepentingan. Meskipun terlihat sepele, ternyata bagian ini merupakan hal yang penting. Oke, cukup sekian presentasi kelompok kami pada hari ini. Kami akan membuka sesi tanya jawab dan sesi pemasukan saran kepada kelompok kami. Jadi persilakan kepada Berapa orang? Oke, kepada saudara Bima dipersilakan. Terima kasih kepada kelompok 6. Di sini saya ingin bertanya ada 2 pertanyaan yang akan saya tujukan kepada Ferdi Prayatna. Yang pertama itu, apa perbedaan proposal bisnis dengan proposal wirausaha? Terus selanjutnya di situ ada yang ke-9, di poin ke-9 itu ada jenis-jenis proposal penelitian terdiri dari proposal penelitian pengembangan, kajian pustaka, dan penelitian kualitatif. Nah, di sini kalian belum ada dicantumkan atau ditampilkan contoh dari 3 jenis proposal tersebut. Bisakah dari kalian untuk menampilkan atau memberikan contoh dari 3 jenis-jenis proposal penelitian tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Bima yang telah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Selanjutnya kepada saudari Firda dan Sabrina Nasution, persilahkan. Nama saya Firda Sabrina Nasution. Sini saya mau bertanya, bagaimana cara menyusun proposal penelitian kajian pustaka yang efektif berdasarkan poin-poin yang disebutkan tadi? Boleh diulangi pertanyaannya saudara Firda? Oke, bagaimana cara menyusun proposal
penelitian kajian pustaka yang efektif berdasarkan poin-poin yang disebutkan tadi. Oke, terima kasih kepada Saudari Fitra yang telah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Apakah masih ada lagi yang akan bertanya kepada kelompok kami? Oke, kepada Bisa. kepada Saudara Zaidi, persilakan. Oke, terima kasih. Saya ingin bertanya kepada TNI Prayatna. Jadi saya lagi concern tentang proposal PKM. Nah, untuk proposal PKM ini saya kemudian mau buat dua atau satu proposal. Di mana saya masih bingung proposal yang dibuat itu tujuannya untuk universitas, untuk kumpulkan, dan juga untuk mitra. Nah, apakah proposal yang diberikan itu sama isinya atau dibedakan? Lalu apabila berbeda, apa saja poin-poin yang berbeda? Terima kasih. Saya lihat pertanyaannya di grup. Agak pusing. Jadi proposal Proposal PKM ke universitas dan juga proposal untuk mitra. Oke, terima kasih kepada Saudara Zaid yang telah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Baiklah teman-teman, kami meminta waktu beberapa menit untuk menjawab pertanyaan teman-teman tersebut. Teman-teman, kami akan menjawab pertanyaan dari beberapa teman kita yang bertanya kepada kelompok kami. Yang pertama ada pertanyaan dari Saudara Bima, yang dimana isi pertanyaannya adalah apa perbedaan antara proposal bisnis dan proposal wirausaha, dan sebutkan tiga contoh proposal penelitian. Oke, bagian soal ini akan dijawab oleh rekan saya yang bernama Ferdi. Dipersilakan kepada Ferdi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bima. Apa perbedaan proposal bisnis dan wirausaha dan tiga contoh proposal penelitian. Proposal bisnis adalah dokumen tertulis yang merinci rencana dan strategi bisnis, termasuk analisis pasar, keuangan, dan operasional. Sementara itu, proposal wirausaha merujuk pada tindakan seorang menciptakan dan mengelola usaha dengan mengambil risiko finansial untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi proposal bisnis merujuk pada dokumen perencanaan, sedangkan wirausaha adalah tindakan nyata dalam menjalankan bisnis. Dan tiga contoh proposal penelitian. Pertama, contohnya judul penelitiannya misalnya pengaruh kebiasaan tidur terhadap kinerja akademis mahasiswa. Dan yang latar belakangnya hubungan antara pola tidur dan prestasi akademis perlu dieksplorasi. Tujuannya menilai dampak kebiasaan tidur pada kualitas studi dan hasil belajar mahasiswa. Metode yang bisa dilakukan survei, pemantauan tidur, dan analisis statistik. Contoh kedua, judul penelitian yang judulnya inovasi desain produk ramah lingkungan dalam mengurangi limbah plastik. Metode yang dapat kita lakukan riset pasar dan perancangan produk dan uji keberlanjutan. Untuk ketiga, juga penelitiannya analisis sentimen media sosial terhadap kesadaran lingkungan. Metode yang dapat kita lakukan pengumpulan data media sosial, analisis sentimen, dan statistik. Oke, baik, itulah penjabaran jawaban dari pertanyaan Saudara Bima. Apakah Saudara Bima sudah cukup puas dengan jawaban dari kelompok kami atau Saudara Bima menyanggah? Bima. Oke, terima kasih kepada Saudara Bima yang telah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami.
Yang kedua ada pertanyaan dari saudari Firda Adha Sapitri Nasution, di mana pertanyaannya itu adalah bagaimana menyusun dan proposal penelitian kajian pustaka yang efektif berdasarkan kajian di atas. Nah, cara membuat kajian pustakanya itu adalah yang pertama dengan mengidentifikasi penelitian, di mana ketika ini membuat kajian pustaka, maka peneliti harus melakukan identifikasi penelitian terlebih dahulu. Dari identifikasi ini, maka penelitian bisa menentukan penelitiannya sesuai dengan topik pembahasan yang sudah ditentukan. Yang kedua ada mencari, membaca dan memahami sumber bacaan yang sudah ada, atau yang relevan juga bisa, karena dikarenakan kajian pustaka selalu berkaitan dengan penelitian sebelumnya. Maka untuk mencari kajian pustaka harus mencari, membaca dan memahami penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya gitu. Jadi bukan hanya itu saja, tapi penelitian juga harus mencari bacaan relevan yang penelitian yang sedang dilakukan. Kemudian cara yang ketiga adalah melakukan pencatatan, di mana langkah ketiga dalam membuat kajian pustaka adalah melakukan pencatatan. Langkah ini perlu dilakukan agar peneliti mengetahui hal-hal penting yang bisa dimasukkan ke dalam kajian pustaka. Kemudian adalah 4, meringkas dari bacaan yang sudah ditemukan. Setelah melakukan pencatatan, maka langkah selanjutnya adalah membuat ringkasan dari bacaan yang sudah ditemukan sebelumnya. Dengan adanya ringkasan ini, peneliti bisa menghasilkan kajian pustaka yang singkat, jelas, dan padat. Yang kelima, ada membuat kajian pustaka. Langkah kelima itu membuat kajian pustaka. Dalam membuat kajian pustaka, sebaiknya dilakukan dengan cara sistematis serta menggunakan teori yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Yang keenam adalah menulis pandangan umum. Langkah ini adalah langkah yang terakhir, di mana menulis kajian pustaka adalah menulis pandangan umum yang sesuai dan berhubungan isi dari penelitian yang sudah dilakukan. Oke, mungkin itu jawaban dari pertanyaan saudari Firda. Apakah saudari Firda sudah merasa puas dengan jawaban kami? Terima kasih kepada saudari Firda. Selanjutnya ada pertanyaan yang ketiga, yaitu mengenai proposal PKM untuk universitas dengan proposal untuk mitra. Nah, di mana saudara Zaid menanyakan di mana letak perbedaannya. Oke, jawaban ini akan diterangkan oleh teman saya, yaitu Ferdi Prayat. Semangat Ferdi. Semangat Ferdi. Bukan sama punya aku juga dulu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Zaid yang soalnya mengenai proposal PKM untuk universitas dengan proposal untuk mitra, bagaimana perbedaannya. Proposal PKM untuk universitas biasanya berfokus pada proyek penelitian, pengabdian masyarakat, atau pengembangan produk. Ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas mahasiswa dan pengembangan ilmu pengetahuan. Sementara itu, proposal dengan mitra lebih berorientasi pada kerjasama antara universitas dan mitra eksternal seperti perusahaan, lembaga pemerintah, atau organisasi non-profit. Tujuannya adalah untuk mengintegrasikan pengetahuan dan sumber daya dari kedua belah pihak untuk mencapai hasil yang lebih optimal dalam suatu proyek atau kegiatan. Jadi perbedaannya terletak pada fokus proyek dan kerjasama. Proposal PKM universitas lebih berpusat pada kegiatan mahasiswa dan pengembangan ilmu, sementara proposal mitra menyoroti kerjasama antara universitas dan pihak eksternal. Bagaimana saudara Zaid? Apakah sudah puas dengan jawaban dari kelompok kami? Terima kasih kepada saudara Zaid yang telah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Oke, cukup sekian hasil presentasi kelompok kami pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah fokus memperhatikan presentasi kami, dan kami juga berterima kasih kepada dosen kita tercinta yaitu Kak Dara. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan saya, walaupun hanya berdua, tapi presentasinya tetap berjalan dengan lancar. Oke, cukup sekian yang saya sampaikan. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 6, siapa kelompoknya? Firial Dinamis. Saya kecewa sekali.
sebagai ketua kelompok, tapi yang hanya ngechat itu tidak hadir itu hanya Dinda. Nanti terus di Dinda, Cakit, yang lainnya itu nggak ada. Nah, jadi pada dasarnya proposal penelitian itu kan adalah dokumen yang terinci ya adik-adik. Nah, jadi kalau kita membuat suatu proyek, suatu penelitian, kita itu harus ada proposalnya. Makanya dalam proposal itu yang penting itu harus ada apa? Rumusan masalahnya, ya kan? Tujuan penelitiannya apa? Metodenya apa? Dan juga perkiraan hasil. Jadi supaya apa? Supaya para pembaca yang membaca itu teryakinkan dengan isi penelitian. Nah, kita kaitkan dengan filsafat ilmu, maka nanti ketika kalian menyusun proposal, maka harus ada epistemologinya. Nah, jangan lupa mentang-mentang udah nggak dikaji lagi epistemologi, hingga tidak dinampakkanlah epistemologi di dalam proposal kalian. Nah, jadi apa itu epistemologi kemarin? Apa sumber ilmu. Nah, untuk mencari kan, jadi maka di dalam proposal ini kalian harus jelaskan nanti proposal skripsi kalian, proposal penelitian kalian, apalagi kalau membuat kan, kamu harus jelaskan kira-kira hak yang mau kalian buat itu ada pengetahuan baru nggak? Nah, ada sumber baru nggak? Nah, maka di dalam epistemologi itu libatkanlah tentang metodenya, pendekatannya, cara interpretasi data yang diusulkan. Itulah epistemologi. Nah, secara nggak langsung kan berarti kan kita itu filsafat itu menuntun kalian. Jadi supaya tidak sembarangan. Nah, lalu yang kedua harus apa? Ada aspek ontologinya. Ya, harus ada aspek ontologinya. Jadi aspek ontologinya itu apa? Supaya membantu adik-adik bagaimana memandang realitas hasil tujuan penelitian adik-adik. Nah, maka dalam proposal penelitian kalian nanti itu harus adalah mencerminkan pemahaman dan juga realitas. Nah, itulah butuhnya kerangka konseptual. Nah, sekarang kan format penulisan udah baru ya. FIB udah membuat format proposal penelitian yang baru, skripsi. Kalian harus pakai itu. Maka kalau kita baca itu sudah filsafat sekali. Kenapa? Biasanya itu selalu untuk S2 yang kayak gitu. Tapi di S1 sekarang udah diminta buat kerangka konseptualnya apa? Nah, itu ontologi tadi. Nah, jadi jangan pernah lupa ini Jahit kan membuat itu PKM kan, harus itu jelas epistemologinya apa, ontologinya apa, aksiologinya apa, nilai gunanya apa. Nah, kalau nggak ada itu, itulah nanti ketika reviewer membaca ini sebenarnya dia mau buat apa, kan seperti itu. Seperti itu juga nanti ketika ujian skripsi atau ujian proposal, kalau ujian saya lihat cuma 3 itu. Kalau nggak bisa dia 3 menjelaskannya itu berarti dia sebenarnya mau ngapain? Belum, itu bukan proposal penelitian. Itu bukan proposal ilmiah. Nah, jadi metode, teori, hipotesis, dan juga etika penelitian itu mencakup apa yang dibahas oleh kelompok 5 tadi. Notasi tadi itu juga bagian dari etika. Mengutip itu bagian dari etika. Nah, untuk apa? Untuk menghargai hasil karya orang lain, kan seperti itu. Itu kan kalau kita membaca, walaupun kita menggunakan gaya kita sendiri, tapi kan pengetahuan itu kan dari orang lain. Maka itu juga harus ditunjukkan, itulah etika. Nah, itu semua bagian dari penulisan proposal penelitian. Nah, saya harapkan dengan kuliah kita ini, setidaknya adik-adik ingat aja 3 kunci itu. Epistemologi, ontologi, aksiologi di dalam menyusun nanti proposal adik-adik atau menyusun makalah kalian nanti di tugas-tugas perkuliahan kalian lanjutnya. Nah, jadi kalau misalnya masih ada pertanyaan dari dosennya ataupun nanti siapapun reviewer yang mau kalian ajukan nanti proposal, itu terkait akan 3 tersebut. Oke, kita beri tepuk tangan untuk